lillahil ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli kulli mawjud sayyidina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakin wa mas'ud, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus Al-Ustadz Haji Nikmat Syarif Kiai Haji Zainal Abidin, Ustadz Haji Tijan, Ustadz Masjid Markit, jangan salahin saya, tulisannya begini modelnya. DKM Masjid Al-Falak Haji Sarkowi. Kebetulan di samping kami ada guru kita bersama, nggak jauh-jauh datangnya, cuma dari situ belok kanan Ambon ya. Masya Allah, beliau datang dari jauh. Al-Habib Rifki Al-Idrus Jamaah Al-Hamid. Oh iya, anak ingatnya Rifki Al-Idrus sana ya. Al-Habib Rifki Al-Hamid dari Ambon. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, dan semua kita yang ada di sini berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah, hukum terhadap sebuah amal itu bergantung dengan identitas amal tersebut. Kalau kita ditanya apa hukum makan duren, sebelum kita putuskan halal atau haram, sebelum kita putuskan wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram, maka kita harus terlebih dahulu mendefinisikan apa itu duren. Enggak bagus, enggak ilmiah kalau ada orang tiba-tiba mengatakan orang Bekasi ini tersesat karena merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bagus itu Maulid, karena nggak pernah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada tuh dalilnya dari dalam Al-Quran, nggak ada dalilnya dalam Sunnah. Ini orang yang menyatakan demikian, kemungkinannya cuma dua. Pertama, dia emang kagak belajar, alias tong kosong nyaring bunyinya. Yang kedua, dia belajar. Bahkan kemungkinan besar pinter bahasa Arab, bahkan mungkin kuliah di Arab, akan tetapi tidak jujur dan tidak mau mengikuti kaidah di dalam menentukan sebuah amalan. Hadirin, maka kita lihat pada malam hari ini, dari awal hingga akhir yang kita lakukan adalah hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Pertama, kita keluar dari rumah niat menuntut ilmu. Saya mau tanya, hukumnya nuntut ilmu di zaman sekarang, di mana banyak orang lebih senang untuk melakukan hal-hal yang gak manfaat di media sosial, hukum datang ke majelis maulid, hukum datang ke majelis ilmu, ini wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Wajib, saudara. Hampir-hampir orang yang nggak datang ke majelis maulid begini, kalau nggak ada uzur di dosa. Kenapa? Perintah Allah kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, dan tanda hamba yang bertakwa memuliakan syiar Allah. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang yang nuntut ilmu keluar dari rumahnya maka dia berjihad di jalan Allah. Tapi ingat, niatnya nuntut ilmu. Kedua, kita di Masjid Al-Falak masuk masjid, dosa atau pahala? Kenapa pada lemes? Dosa atau pahala? Pahala.
Masa iya orang masuk masjid masuk neraka? Jangan masuk masjid Al-Falaq masuk neraka entar. Kenapa? Karena yang masuk situ ngerayain maulid Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat orang beriman masuk masjid, apa yang dibaca? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Setelahnya ngapain? Salat tahiyatul masjid. Pahala apa dosa? Sunnah apa bid'ah? Sunnah. Terus dia duduk. Dia tengok ke kanan, tengok ke kiri, ketemu sama tetangga, betul? Ketemu sama saudara, betul? Akhirnya salaman, betul? Salaman antara orang beriman, dosa atau pahala? Pahala. Tasofahu yadhabil ghil. Salinglah kamu berjabat tangan. Ini kita hidup di zaman dimana kita habis selesai sholat jadi takut salaman, Habib Rifki. Zaman sekarang orang pengen salaman takut kagak disamperin tangannya. Bener nggak? Dulu mah nggak begitu. Dulu santai aja kita salaman. Sekarang kita bingung mau salaman, ini jangan-jangan nggak disambut. Akhirnya kita jadi takut buat salaman. Saya mau tanya, kalau tuh orang mengatakan salaman setelah sholat nggak diajarkan Rasulullah, tanya balik. Terus yang diajarkan Rasul salamannya kapan? Habis wiridan, mana hadisnya? Di luar masjid, mana hadisnya? Nggak ada, saudara. Saya mau tanya, adik-adik, kalau habis sholat tiba-tiba minum air boleh nggak? Ngupil boleh nggak? Boleh. Kalau haram dosa habis sholat. Orang ngupil ya nggak apa-apa, asal jangan dipeperin di masjid. Pesan ojek online boleh nggak? Boleh. Habis sholat kagak boleh. Habis sholat kirim SMS boleh nggak? Mah tolong jemput saya, boleh nggak? Ini ngupil boleh, sakit perut boleh, ke WC boleh, salaman kagak ini mau dipecah-pecah. Makanya begini, orang Islam zaman sekarang tuh KTP-nya doang Islam, tapi lupa sama ukhuwah Islamiyah. Nih masih banyak orang tua nih yang anak-anak kuliah di depan, yang orang tua tuh zaman-zaman beliau, zaman-zaman saya masih sumuran kamu ya, itu salamannya tuh pasti muter panjang. Habis sholat wiridan sama-sama, habis itu salaman. Zaman sekarang itu tradisi mulai ditinggal. Saya mau tanya, di sini semuanya pada kenal, saling kenal apa kagak? Nah, itu PR tuh. Disebut qaryah di dalam Al-Quran artinya kampung, maksudnya negeri yang saling kenal penduduknya. Kalau kita di kampung, meskipun rumah jarak 20 meter masih kenal atau tidak? Kenal. Di Bekasi samping-sampingan rumah belum tentu kenal. Makanya dibikin majelis maulid supaya semuanya ngelihat. Tuh orang yang kagak pernah kelihatan di masjid tiba-tiba kelihatan di masjid. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Tapi kalau tersinggung bagus asalkan berubah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, duduk kan? Habis itu mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Faidha quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dengarkan bacaan Al-Quran supaya kamu disayang Allah. Jadi dengerin Quran, pahala atau dosa? Pahala. Saya masih nyari nih jamaah, di mana letak dosanya maulid nih? Saya masih nyari nih, di mana nih letak dosanya dari tadi nih? Habis itu kita mendengarkan sholawat. Baca sholawat 1 kali itu 10 rahmat turun, 10 dosa diampun, 10 derajat ditingkatkan. Pahala apa dosa? Pahala. Saya masih cari jamaah. Ini tuduhan orang-orang itu mana sebenarnya? Oke, setelah itu kita mendengarkan sejarah hidup
Rasulullah, pahala apa dosa? Pahala apa dosa? Sallu ala Nabi Muhammad. Habis kita baca sholawat, ceramah agama, makan ta'amul wahid yakfil isnain. Kata Rasul, makanan satu orang hendaknya dimakan dua orang. Wa ta'amul isnain yakfi thalatha. Makanan dua orang hendaknya dimakan tiga orang. Wa ta'amul thalathah yakfil arba'ah. Makanan tiga orang hendaknya dimakan empat orang. Wa ta'amul arba'ah yakfil khamsah awi sittah. Makanan empat orang hendaknya dimakan lima atau enam. Itu orang-orang yang bilang maulid bid'ah, makanan dua orang dimakan satu orang, makanan empat orang dimakan dua orang. Jadi kalau kita lihat acara maulid dari awal sampai akhir, itu semua isinya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya habaib itu kalau bikin maulid itu nggak pernah digabung. Kalaupun digabung pasti disekat rapi gitu. Keluarga ya, khususnya habaib itu kalau rejal ya rejal, harim ya harim, laki-laki ada maulid, perempuan juga ada maulid. Zaman sekarang ya Nabi salam alaika, depannya harim, nanti kedip-kedipan ya Rasul salam alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya maulid yang bagus jangan dikotori dengan hal yang tidak bagus. DM, sayang, ayo kita bertobat, kita jangan pacaran lagi ya. Ya udah malam hari ini kita hadir maulid di Masjid Al Falak, tapi aku nggak ada yang nganterin. Ya udah aku boncengin untuk terakhir kalinya. Astagfirullahaladzim. Ini namanya bikin pahala apa bikin dosa? Bikin pahala bikin dosa. Kita lihat sejarah hidup Nabi Muhammad itu, kalau saya bahasakan cintanya Allah kepada beliau nggak bisa dinalar. Semakin saya pikir semakin pusing, semakin pusing semakin ingin jatuh tertidur dan pingsan. Kenapa? Karena nggak bisa dinalar. Kita lihat Nabi Adam alaihi salam. Ini Abul Bashar, orang Bekasi, nggak mungkin ada kalau nggak ada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam meskipun diciptakan sebagai manusia pertama kali, ketika beliau taubat, beliau menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bayangin anak-anak, Nabi Adam ada duluan, Nabi Muhammad wujudnya belum sebagai manusia, tapi Nabi Adam minta tolongnya sama Nabimu. Kenapa? Ditanya sama Allah. Riwayat Imam Al-Baihaqi dengan isnad yang hasan. Fal hasan yuhtajju kasahih. Hadis hasan itu diamalkan seperti hadis sahih, cuma kurang dikit aja derajatnya. Kalau hadis sahih yang meriwayatkannya tokcer, cespleng, angka 100 apalannya. Yang hadis hasan 90, 85, tapi tetap diterima. Ini bedanya hadis sahih dengan hadis hasan, cuma beda segitu aja, tapi sama-sama diamalkan. Adam, kenapa kamu tahu nama Muhammad? Akhirnya Nabi Adam mengatakan, ya Rabb, lamma khalaqtani biyadaika ra'aitu ala qaimil arsy maktuban la ilaha Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat di tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur. Anak-anak, tahu nggak makhluk yang paling gede yang Allah ciptakan apa? Namanya arsy. Saya tanya, bumi besar atau kecil?
Besar kan? Besaran mana bumi sama matahari? Matahari dengan galaksi Bima Sakti besar mana? Galaksi Bima Sakti. Langit pertama aja kita belum lewat, saudara. Langit itu ada 7 lapis. Walaisat hiya muntaha khalqillah. Akan tetapi 7 lapis langit itu bukan ujung dari ciptaan Allah Rabbul Alamin. Di atas 7 lapis langit ada yang namanya kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu mencakupi langit dan bumi. Posisi antara 7 lapis langit dibandingkan kursi, lihat nih. Seumpama cincin dilempar ke padang pasir, ini 7 lapis langit. Saya tanya, orang Bekasi di mana? Yang ngerasa punya kuasa di Bekasi di mana nih? Kalau 7 lapis langitnya segini, di mana dia? Di mana Ges Asgaf tuh? Mana? Gak ada. Mana spanduk yang tulisannya pilih coblos? Kalau ini 7 lapis langit, sementara kursi itu seperti padang pasir yang luas. Nah, dilempar, mohon maaf. Tuh, itu 7 lapis langit. Kursi nggak berbatas, yang tahu batasnya cuma Allah. Tapi kursi laisahu muntaha khalqillah, bukan makhluk Allah yang paling gede. Lihat, saya lempar lagi nih. Kita udah lihat 7 lapis langit seperti cincin dilempar ke padang pasir. Kursi di atasnya masih ada makhluk yang lebih besar, namanya arsy. Nah, kursi dibandingkan arsy, kursi itu seperti cincin dilempar ke padang pasir yang tandus. Udah mulai pusing kan? Nggak bisa. Udah mentok, Pak. Akal saya, akal Anda udah mentok, membayangkan udah nggak bisa. Saya tanya, di mana rumah Anda dibandingkan arsy yang begitu luas? Di mana mobil Anda? Di mana nama Anda, spanduk Anda? Di mana hadroh Anda? Di mana majelis Anda? Gak ada. Tapi Anda tahu, makhluk Allah yang paling gede punya tiang. Di tiangnya ditulis nama Nabi Muhammad, bukan nama saya, bukan nama Anda, bukan nama capres, bukan nama cawapres. Allah tulis nama Nabi Muhammad. Di mana? Saya tanya, Anda di mana dibandingkan nama Nabi Muhammad? Itu namanya. Itu baru namanya. Itu baru namanya. Masuk akal nggak? Belum ada wujudnya sebagai manusia, namanya ditulis di makhluk yang paling gede. Kita di mana dibandingkan namanya? Nama lo ya, nama. Baru nama doang. Nah, mulai pusing kan? Udah saya bilangin, Pak, semakin kita pikirin Nabi Muhammad bisa gila. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah ini cintanya sama Nabi Muhammad udahlah nggak rasional. Betul-betul cinta yang sangat luar biasa, yang kalau kita pikirkan kita bisa ngeblak. Coba bayangin, kita aja ngerasa nih Masjid Al-Falak udah gede, betul? Dibandingkan sama matahari gedean mana? Dibandingkan sama langit pertama, langit kedua, langit ketujuh, kursi, arsy, kata bapaknya. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus kita lihat, Allah ini cinta sama Nabi Muhammad, saking cintanya Allah pilih hidung
yang paling istimewa, mulut yang paling istimewa, mata yang paling istimewa, kulit yang paling istimewa, jasad yang paling istimewa, darah yang paling istimewa, semuanya. Kalau dibilang Nabi Muhammad ini orang, ya orang Pak, tapi basyarun la kal basyar. Tolong catat ya, yang mengatakan Rasul tuh mirip sama manusia itu omongan orang-orang kafir, omongan orang-orang yang mengafirkan Nabi Hud, yang mengafirkan Nabi Yakub, yang mengafirkan risalahnya Nabi Yunus, yang mengafirkan risalahnya Nabi Nuh, yang mengafirkan risalah Nabi Muhammad. Omongannya sama persis. Kamu cuma orang biasa seperti kami. Hati-hati. Apalagi ada pemahaman mengatakan kedua orang tua Nabi masuk neraka. Saya nggak mikirin, nggak mau dalam-dalam bahas ini karena memang ada beberapa ulama. Tapi di zaman sekarang, ya, kalau ada orang naik ke atas mimbar mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, pertanyaan saya, orang tua yang ngomong kira-kira dari mana? Pak, Bu, kalau kita berani ngomong orang tua Nabi neraka, orang tua kita dari mana? Dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Dari anak-anak Nabi Ismail, yang paling bersih, yang paling suci, yang tidak pernah tersentuh zina, yang tidak pernah tunduk kepada berhala, dipilih yang paling bersih lahir batinnya, namanya Kinanah. Wastofa Quraisyan min Kinanah. Dari Kinanah dipilih lagi, disaring lagi yang namanya Quraisy. Wastofa Hashimah min Quraisy. Dan Allah sucikan, Allah pilih Hashim dari Quraisy. Wastofani min Hashim. Anak-anak harus diajarkan Pak, bahwa Rasulnya itu adalah Rasul yang istimewa, Rasul yang indah, Rasul yang menawan. Bib, tapi kan Nabi Muhammad punya mata, betul, namun bola mata Rasulullah lebih besar dari putihnya. Bib, tapi kan Nabi punya kulit, betul, tapi kulit Nabi Muhammad bagaikan ditempa dari perak. Tapi kan Nabi Muhammad punya mulut, gigi, betul, tapi ketika tersenyum keluar cahaya. Anda kalau tersenyum keluar hawa naga. Lihat Nabi Muhammad nggak pernah ke dokter gigi 63 tahun, nggak pernah periksa gigi 63 tahun, giginya putih, renggang, nggak ada karang gigi. Pertanyaan saya, ini manusia apa bukan? Nggak pernah fitness, jaga makan, tapi perutnya six pack rata dengan dada. Ini manusia apa bukan? Berkeringat, tapi keringatnya dibotolin wangi. Ini manusia apa bukan? Kekuatannya setara 40 orang. Ini manusia apa bukan? Jadi kata Abu Yazid Muhammad, kalau awalin wal akhirin, orang paling awal sama paling akhir digabungkan, yang paling gantengnya itu baru jadi satu Nabi Yusuf. Sementara Nabi Yusuf itu baru separuhnya Nabi Muhammad. Jadi untuk membuat Nabi Muhammad orang paling awal sampai paling akhir nih manusia, yang bagus-bagusnya dikumpulin 2 kali lipat, baru jadi satu Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah ini harus kita muliakan, harus kita banggakan. Dan sekarang malam hari ini kita bikin maulid Nabi Muhammad SAW karena kita ingin dapat syafaat Rasulullah. Bib, kenapa Bib orang bikin maulid? Sejarahnya bagaimana? Kalau Anda lihat seliweran di YouTube atau di media sosial yang lain,
Yang pertama bikin maulid orang Syiah, bohong. Ahlu sunnah wal jamaah, seorang raja ipar daripada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang namanya Raja Muzaffar, Raja Irbil di Irak. Beliau melihat setelah beberapa kali perang salib, umat Islam ini kendor, sedih. Lalu Allah ilhamkan kepada beliau untuk membuat acara. Di acara itu beliau membagikan 100.000 piring keju. 100.000 piring keju. Menyembelih 1.000 ekor unta, 1.000 ekor domba. Memberikan 100.000 dinar kepada Ibnu Dihyah, kepada seorang ulama, untuk apa? Menuliskan puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat luar biasa. Jadi bukan sembarangan. Akhirnya umat Islam kumpul semangat lagi. Ingat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin, kita dari dulu perang menang itu bukan gara-gara persenjataan dan teknologinya hebat. Betul, kita harus maju dalam teknologi. Kita harus belajar dari bangsa lain soal teknologi. Kita kadang harus belajar dari bangsa lain yang menggunakan adab dan etikanya Nabi Muhammad. Saya baru pulang dari Cina 10 hari. Di sana keliling ke 5 provinsi besar. Mereka masyarakatnya jumlahnya 1,7 miliar. Setiap provinsi punya hak otonom untuk membuat mobil, untuk membuat kendaraan sendiri. Masjid jumlahnya ada 25.000. Ada pesantren digelontorkan dana 450 miliar sama orang non muslim. Orang non muslim ngasih orang Islam 450 miliar untuk bikin pesantren di sono. Saya udah ke sana. Kita dialog sama parlemen yang ada di sana. Jadi kita harus belajar, hadirin. Kita harus belajar. Jangan sampai orang yang tidak beriman kepada Rasul lebih memuliakan umat Rasulullah. Ini kalau misalkan bikin maulid harus bikin proposal dulu, Bib. Ketok pintu. Kagak malu dia. Kagak malu sama Abu Lahab. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi mas bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab orang jahat. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, tafadhol, tafadhol. Berhubung penceramahnya udah datang, ya saya cukupkan aja. Ya, intinya bikin maulid adain terus tiap tahun, tiap bulan, ya. Insya Allah penceramahnya masih banyak. Saya mau berpantun aja, berhubung penceramahnya udah datang. Ada ranting, ada kayu. I'm nothing without you. Lontong Padang, tahu Sumedang. Meskipun jarak membentang, kami tetap sayang. Nah, ini sudah ada penceramahnya, ya. Jadi udah cukup lah ceramah dari saya, nggak usah banyak-banyak, ya. Insya Allah semoga kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.